Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di materi praktikum riset operasi selanjutnya. Semoga mahasiswa yang berada di kota manapun dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, materi berikutnya di sini adalah mengenai pemrograman dinamik. Jadi nanti akan ada dua yang harus saya jelaskan. Yang pertama di sini adalah mengenai stagecoach. Jika kita masuk ke dalam WinKSB di sini, bisa kita temukan di bagian ini, dynamic programming. Nomor 4 dari atas ya. Jadi ada dynamic programming. Kalau kita klik, di sini akan muncul beberapa problem specification di sini. Nanti yang kita bahas dua di sini. Yang pertama adalah stagecoach. Kemudian yang kedua adalah knapsack problem. Jadi yang ketiga tidak masuk di materi praktikum RO. Untuk yang pertama di sini sesuai dengan bahasa Indonesianya ya. Jadi stagecoach di sini adalah kuda pelana itu. Jadi di sini membahas mengenai permasalahan untuk mencari rute terpendek dengan menggunakan pemrograman dinamik. Untuk lebih mudahnya, langsung saja ke contoh permasalahan. Jadi misalkan di sini ada diketahui jarak ya, jarak antar kota, yaitu misalkan di sini ada New York ke Columbus, kemudian New York ke Nashville, kemudian ke Louisville. Di sini kalau New York ke Columbus adalah sebesar 550 satuan jarak di sini. Dan ini juga diketahui semuanya. Di sini yang jadi pertanyaan adalah gunakan pemrograman dinamis untuk mencari rute terpendek dari New York di sini menuju ke Los Angeles. Tentu kalau di sini berarti kita harus menggunakan WinKSB ya, jadi tidak manual. Kemudian langkah-langkah penyelesaiannya dengan WinKSB. Yang pertama adalah buka modul Dynamic Programming seperti yang tadi saya tunjukkan. Kemudian yang kedua, klik File, kemudian dipilih New Problem. Ini langkah umum ya kalau kita menggunakan WinKSB. Maka layar akan muncul DP Problem Specification tadi. Kemudian pada nomor 3 di sini, pada Problem Type, kita pilih Stagecoach Shortest Route Problem. Jadi kita pilih yang untuk permasalahan Stagecoach di sini. Kemudian selanjutnya kita isikan judulnya atau kita berikan nama pada persoalan, misalkan adalah latihan di situ. Kemudian nomor 5, number of nodes. Nodes di sini adalah maksudnya adalah banyaknya titik atau misalkan di situ bisa kota pada persoalan. Jadi kalau kita hitung tadi mulai dari New York ke Los Angeles di situ terdapat ada 10 titik. Jadi kita inputkan di sini, kita tuliskan di sini, kita ketikkan di sini adalah sebesar 10. Kemudian baru kita klik OK. Nah, tampilannya nanti setelah kita klik OK di sini adalah seperti ini. Jadi ada barisnya di sini ada 10, ada node 1 sampai node 10, kolomnya juga seperti itu. Jadi ada 10. Jadi berbentuk matriks persegi di sini, 10 kali 10. Kemudian langkah berikutnya setelah kita klik OK tadi, untuk mempermudah input data bisa dilakukan rename ya atau pemberian nama pada setiap node dengan langkah di sini nanti bisa kita pilih edit, kemudian kita pilih node names. Jadi diklik edit di sini, kemudian dipilih node names. Jadi akan muncul tampilan seperti ini. Jadi kita ganti node 1 menjadi New York, kemudian nanti dan seterusnya sampai node yang ke-10 di sini berarti adalah Los Angeles tadi. Kalau sudah bisa kita klik OK di sini. Kemudian langkah berikutnya, jadi kita inputkan data sesuai persoalan yang ada tadi. Jadi ini tadi setelah kita berikan nama, jadi akan muncul di sini New York sampai Los Angeles dan kolomnya juga seperti itu. Kemudian tadi kita punya data bahwa New York ke Columbus di sini besarnya adalah 550 dan di sini karena dynamic programming persoalan di sini biasanya adalah atau stagecoach ya. Stagecoach di sini adalah satu arah.
Jadi di sini tidak ada data untuk si Columbus ke New York. Jadi di sini kosong. Jadi seperti ini. Kemudian langkah ke berikutnya, ini langkah umum pada WinGSB. Kita klik Solve and Analyze dan pilih Solve and Display Step. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Jadi di sini kita akan diminta untuk memilih mana titik atau kota awalnya dan mana titik atau kota akhirnya. Jadi kalau tadi persoalannya adalah kota awalnya adalah New York, jadi kita pilih di sini New York. Dia akan muncul di sini tampilannya New York. Kemudian kita pilih node akhirnya, di sini adalah Los Angeles. Dia akan muncul tampilan di sini adalah Los Angeles di sini. Kemudian bisa kita klik Solve and Display Step. Setelah kita klik Solve and Display Steps, jadi nanti akan muncul tampilan output akhir seperti ini ya. Jadi ini adalah output akhirnya. Kemudian kita bisa mengambil kesimpulannya berdasarkan status dari yang diberikan di kolom terakhir di sini. Kolom terakhir ada status. Kita perhatikan saja yang statusnya adalah optimal. Ini ada optimal 1, 2, 3, dan 4. Jadi rutenya adalah dari New York ke Columbus di sini, Columbus ke Kansas City, kemudian Kansas City ke Denver, kemudian Denver ke Los Angeles. Jadi rute terpendeknya adalah New York, kemudian Columbus, kemudian Kansas City ke Denver, kemudian ke Los Angeles. Dengan jaraknya berapa? Tadi kalau New York ke Columbusnya 550, kemudian di sini Columbus ke Kansas City 680, jadi ini distance-nya di keterangannya. Tapi kalau dynamic programming, kalau kita lihat di sini, ini bekerja dari belakang ya, jadi dari backward. Jadi di sini. Jadi Denver dan Los Angeles-nya di sini 1030. Kemudian ditambah dengan di sini Kansas City ke Denver kita punya 610, jadi 1640. Kemudian kita punya Columbus ke Kansas City, distance-nya adalah 680, berarti totalnya di sini atau kumulatifnya 2320. Kemudian New York ke Columbus, di sini distance-nya adalah 550. Jadi totalnya di sini 2870. Jadi minimum distance-nya adalah sebesar 2870 satuan jarak tadi. Jadi di sini kerjanya adalah backward tadi. Oke. Jadi ini cukup sekian jadi penjelasan mengenai stagecoach. Jadi cukup sederhana ya. Jadi penggunaannya ya mirip-mirip dengan yang kita pelajari ketika analisis jaringan. Malah ini lebih sederhana lagi gitu. Oke, mungkin bisa silakan dicoba sendiri latihannya yang ada di buku praktikum. Oke, saya akhiri. Jadi kita ketemu lagi di materi selanjutnya, masih di Dynamic Programming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.